Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan, kesempurnaan iman, Islam, ihsan, kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pilihlah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh, mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan bahas masalah dosa. Dosa dalam Al-Quran ada beberapa kata. Yang pertama adalah ismun. Ismun itu adalah berbuat yang berdampak buruk. Allah menjelaskan dalam Al-Baqarah ayat 218, mereka bertanya kepadamu tentang mengkonsumsi khomer atau makanan dan minuman yang memabukkan, dan judi mengapa diharamkan. Maka katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Di sini jika kita hayati dan cermati, terlihatlah penggunaan kata yang tidak seimbang, yaitu dosa dengan manfaat sebenarnya. Dosa dari kata ismun mengandung arti mudhorot. Jadi dosa dari kata ismun berarti segala perbuatan melanggar aturan Allah yang berdampak negatif atau mudhorot, baik kepada pelaku maupun lingkungan, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah junahun. Junahun adalah perbuatan melanggar norma-norma. Dalam Quran surat An-Nur ayat 29 menjelaskan, bukanlah dosa melanggar norma jika kamu memasuki rumah-rumah persinggahan tanpa minta izin dan mengucapkan salam kepada pemiliknya. Juga dalam Quran surat-surat yang lain sangat banyak yang menjelaskan tentang minta izin dan salam kepada pemiliknya. Yang ketiga adalah zanbun. Zanbun itu adalah perbuatan melanggar hak asasi manusia. Allah menjelaskan kesalahan Musa membunuh seorang dari kaum Fir'aun. Lalu dalam Quran yang lain Allah menjelaskan Musa menyebut dengan istilah zanbun. Itu beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan istilah zanbun. Yang keempat, khotaya atau kesalahan. Kami ampuni kesalahan. Dalam Al-Quran juga, jangan engkau azab kami jika kamu terlupa atau bersalah dan sebagainya. Yang kelima, sayyat ya, sayyat atau kejahatan. Sesungguhnya kebaikan melenyapkan kejahatan. Ini bukan berarti perbuatan baik
dan menghapus catatan kesalahan atau dosa, tetapi perbuatan jahat itu hanya dapat dihilangkan dengan mengerjakan kebaikan yang merupakan lawannya. Contoh, pembohong dihapus dengan jujur, kikir dihapus dengan dermawan, dan sebagainya. Ini terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Dari penguraian ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa dosa adalah perilaku mendurhakai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat ia tidak bisa dihapus kecuali dengan bertobat kepada Allah, dan tidak dikatakan bertobat jika masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus benar-benar bertobat pada Allah sehingga akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Saat ini banyak orang yang melakukan dosa, kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Kita tentu ingin segera meminta maaf, apalagi ketika seorang muslim dan mukmin melakukan sebuah perbuatan dosa, maka kita pasti ingin dosanya dihapus, diampuni oleh Allah. Karena bila tidak, maka dosa dan kesalahan yang kita perbuat itu akan membawa dampak buruk, baik ketika kita masih hidup maupun ketika kita sudah meninggal dunia. Rasul pernah menjelaskan setiap anak keturunan Adam itu pasti pernah berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang mau bertobat. Namun kita harus tahu bahwa tidak setiap perbuatan dosa dapat dilebur dengan cara yang sama. Ada beberapa cara tertentu untuk melebur sebuah dosa yang tidak sama antara dosa yang satu dengan dosa yang lain. Ini berarti ada beberapa pembagian kategori dosa yang menentukan bagaimana cara melebur dosa tersebut. Bahwa segala garis besar ada beberapa macam kategori dosa dengan cara meleburnya masing-masing. Ketahuilah, secara garis besar dosa-dosa itu ada 3 macam. 1, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan kafarat, dan lain sebagainya. Maka untuk meleburnya dengan mengkodok kewajiban-kewajiban tersebut selagi memungkinkan. Jenis dosa yang pertama ini adalah dosa yang berkaitan dengan berbagai kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, dan lainnya, harus melebur dosa tersebut dengan mengkodok kewajiban-kewajiban yang ditinggalkannya itu selagi memungkinkan untuk mengkodonya atau menggantinya. Sholat yang tidak dilakukan karena lupa, tertidur,
atau melakukan sholat tetapi tidak menggunakan pakaian najis ya. Menggunakan pakaian tetapi pakaian itu najis di tempat yang najis atau alasan lainnya, maka sholat tersebut harus diqodho setelah memungkinkan untuk melakukannya. Puasa wajib yang tidak dilakukan karena sakit, bepergian, melakukan puasa tetapi lupa niat pada malam harinya, batal sebelum melakukan buka puasa, atau karena alasan-alasan yang lain harus diqodho segera setelah memungkinkan untuk melakukannya. Demikian pula dengan zakat, haji, dan ibadah wajib lainnya. Maka harus diqodho. Kedua, dosa-dosa yang diantaramu dengan Allah, seperti minum-minuman khamr, memakan riba, dan sebagainya. Untuk meleburnya maka engkau menyesali perbuatan-perbuatan tersebut dan menetapkan hatimu untuk tidak akan mengulanginya lagi untuk selamanya. Kategori kedua ini adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan seseorang hamba dengan Allah. Dosa dalam kategori kedua ini lebih pada hal-hal yang dilarang oleh Allah dan tidak ada kaitannya dengan sesama hamba. Contohnya perbuatan dosa yang masuk pada kategori ini adalah meminum minuman keras, berzina, memakan riba, memandang lain jenis yang bukan muhrimnya dengan nafsu, berdiam di masjid dalam keadaan junub, memegang dan membawa Al-Quran tidak dengan keadaan yang suci, menggunakan harta untuk kemaksiatan, dan lain sebagainya. Kategori ini dapat dilebur dengan menyesali dan memantapkan hati untuk tidak akan kembali melakukan perbuatan serupa. Dengan kata lain, perbuatan dosa dikategorikan dituntut untuk bertobat secara benar dengan melebur dosanya, perbanyak istighfar. Adapun kategori selanjutnya adalah dosa antar kamu dan para hamba. Dosa semacam ini lebih rumit dan lebih berat. Dosa kategori yang ketiga ini adalah dosa yang terjadi di antara sesama hamba Allah, sesama umat manusia. Dosa dalam kategori ini dianggap oleh para ulama sebagai dosa yang lebih berat resikonya dibanding dosa yang terjadi antara seorang hamba dengan Allah. Ini dikarenakan dosa antar sama manusia lebih banyak menuntut tindakan-tindakan tertentu untuk tidak lagi berbuat dosa. Dosa antar sama manusia bisa jadi menyangkut harta benda, jiwa, kehormatan, kesucian, ataupun agama. Masing-masing memiliki cara tersendiri bila seorang yang menyalahinya ingin melebur dosa tersebut. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku bertemu dengan seorang wanita di ujung kota. Aku telah melakukan segala sesuatu dengannya kecuali berzina. Maka aku datang kepada engkau untuk meminta keputusan apa yang harus aku lakukan." Mendengar hal itu, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Allah telah menutupi perbuatanmu. Seandainya engkau menutupi diri sendiri." Namun Nabi tidak menanggapi perkataan Umar dan tidak berkata apa-apa kepada laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki itu pergi. Nabi Muhammad SAW lalu memerintahkan seseorang untuk memanggilnya kembali dan membacakan ayat, "Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada beberapa bagian dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." Maka salah seorang dari kaum itu bertanya, "Nabi Muhammad, apakah ini khusus untuknya?" Maka Nabi menjawab, "Tidak. Ini berlaku untuk seluruh umat manusia." Nah, maka gantilah perbuatan-perbuatan jahat dengan ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, bertobat pada Allah, sehingga dosa-dosanya akan diampuni. Maka perbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah pengakuan dosa kita pada Allah dengan sejujur-jujurnya, sehingga insya Allah kita akan diampuni dosa-dosanya. Yang penting kita bersungguh-sungguh bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan kita itu akan selamat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Diampuni semua dosa-dosanya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.